Podcast Pemain Cadangan. Kalau bisa jadi pemain cadangan, kenapa harus jadi pemain inti? Yo cadanganers, balik lagi ketemu gue sama Ogi di podcast Pemain Cadangan on YouTube. Kali ini the one and only ada Dede, ada di sini. Hendrik Safi Yonga. Hendrik Safi Yonga. Iya. Sebenarnya nama asli mana itu ya? Hendrik Safi Yonga. Itu nama dari ini sih, dari Kamerun. Kamerun ya? Iya, nama keluarga aku Yonga. Apa namanya Yonga tuh apa? Nama keluarga aku. Pasti. Afrika ya, marga. Si Matupangnya. Iya, gitu ya, tapi ya. nah Ujo nggak nge ya kalau gue dari sebelum kenal Dede, karena gue anak bola gitu ya, gue sangat mengetahui siapa bapaknya Iya, Dede. pemain kan? Iya, Francis Yonga. Dulu kalau ngomong legend Persita gitu ya, Iya. ya udah itulah. Kenapa seorang Dede nggak ke sepak bola malah ke basket? Di bola panas. Aduh jawabannya. Jawabannya gitu ya, di bola Jawabannya. panas Bukan sekarang juga banyak yang outdoor ya kalau misalnya di sekolah-sekolah ya. ya. Mau nggak mau ya. Iya. Tapi sempat ke bola nggak sih? Pernah nggak? Oh, justru aku di bola lama. Oh lama? Iya, Oke. dari aku kecil sampai kelas 5 SD aku bola terus. Oke. Iya. Ketemu basketnya di? Ketemu basketnya di... So mamaku kan pemain basket kan. Iya. Habis itu diajak nonton NBL. Habis itu aku lihat si Erik Sebayang. Erik Sebayang. Ya, gayanya kok keren banget kayak gitu-gitu. Mulai diikutin, diam-diam gak latihan bola. Iya. Diam-diam nggak latihan bola. Iya, kayak gitu sih. Oh gitu. Iya. Oh alah. Hey Erik, ternyata Erik udah jadi orang yang penting dalam kehidupan berbasket. Iya. Seorang Dede ya. Inspirasi gitu loh Iya, ya kan. iya, Dan iya. kita lihat Erik pun juga sebenarnya sampai sekarang masih main loh. Dia KU Yes. 40-an kalau nggak salah masih main. Cuma kayak kemarin, nggak tahu ya kayaknya Rick lu sempat cedera juga kalau nggak salah lumayan. Cedera hati kalau nggak salah ya. Oh, enggak. Karena sempat operasi nih. Karena kalau Oh, gara-gara seriusan? ikutan turnamen KU gitu ya. Cuman moga-moga udah sembuh sih gitu. Iya. Once again terima kasih sudah hadir di sini. Terus yang ingin kita ucapkan adalah selamat. Iya. Akhirnya Dede adalah satu di antara penggawanya Pelita Jaya yang membawa Pelita Jaya menjadi juara. Iya. Akhirnya. Bukan cuman itu aja sebenarnya. Yang salah satu kita pengen mengundang Dede adalah Dede ini dalam 1 tahun 3 kali juara, Jo. Kok bisa gitu sih? Nah itu dia. Nah. Pindah-pindah tim enggak juga ya kan. IBL. Ya nggak usah ngomong menit play ya. Iya. Oke, nanti dibahas. Indonesia Cup, All Indonesia jelas. Yang jadi apa ya menurut gue justru kuncinya Betul, juga betul, gitu loh betul. ya kan. Dan berikutnya adalah PON DKI. PON gitu. Oh, oke. Walaupun masuknya terlambat ke PON-nya ya sebenarnya karena kan sibuk di Iya. IBL Iya. gitu. Oke, Dek, cerita dikit dong, Dek. Sebenarnya perjalanan basketnya mulus atau enggak sih untuk seorang Dede? Sampai sekarang menjadi pemain profesional di Pelita Jaya pula. Gitu loh. Ya itu sih kayak naik turun aja kayak... Ya mungkin bisa dibilang kayak season ini aku ya mungkin lagi turun lah, nggak main kayak gitu. Tapi dulu juga musim lalu naik. Ya dari dulu ya gitu terus aja kayak dari kecil main basket. Terus aku harus pindah sekolah ke Ragunan. Terus aku ya tuh Mulai kan lagi kan itu kan ya kayak orang baru aja kita kan masuk sekolah atlet yang senior tuh ya saya, Waduh. Aldi. Ya saya itu hitungannya senior kamu ya? Senior aku ya. Oke. Terus kayak ya ulang lagi pas kelas 2 mulai enak lagi. Lulus SMA masuk PJ turun lagi. Maksudnya mulai belajar lagi. Terus tahun depan mulai main ya itu ya gitu terus aja sih kayak. Gila ya. Dan sih Iya. perjalanan Dede sih luar biasa ya. Yang kita tahu Dede kan sebenarnya gini, selain orang-orang yang emang ngikutin kamu di PPOP ya, Iya. tapi juga orang banyak yang mulai mengenal kamu adalah pada saat masuk ke Indonesia Patriots. Ya. Oh iya. Gitu loh. Iya. Nah, itu display yang paling jelasnya ya. Iya. Indonesia Patriots ya. betul. Kamu nyaman gak sih waktu barengan? Kamu masuk di Indonesia Patriots 1? 1-2. Iya. Oke, satu tuh ingetin lagi, siapa tahu ada yang baru bergabung sama podcast kita. Siapa aja yang ini? Yuda. Bagir. Bagir. Yesaya. Aldi. Aldi ya, oke. Terus Marcel. Iya. Naufal. Ikram. Iya.
Oh Ikram. Iya, Oke. terus Ikram, habis itu ada Arigi. Iya, betul. Habis itu Mario. Oh iya, Mario Davidson. Oh oke. Neo Pandey, Kelvin Sanjaya. Iya, itu betul. Itu yang pertama. Iya. Oke. Di situ gimana? Itu kan apa ya? Main di liga juga. Terus, Iya, tapi walaupun tidak akhirnya nggak bisa masuk playoff ya. Iya, emang nggak. Peraturannya. Apa kan? Belajar, maksudnya kamu belajar banyak nggak sih dari kamu di Indonesia Patriots selama 2 musim? Justru yang tahun pertama yang di Bandung itu benar-benar aku belajar banget sih. Iya. Justru itu. Iya, yang benar-benar soal kita TC lama banget. Itu Oke. Iya. TC sekitar 4 sampai 3 bulan deh. Nah, itu 1 bulannya itu sama Coach Toro. Oke. Oh oke. Sama Coach Toro. 2 bulan malah sama Coach Toro-nya. Habis itu habis itu ada Leicester sama si Jawato juga ikutan latihan. Oke. Nah di situ kayak diajarin gitu sama Coach Obel gimana jadi pro gitu. Ya sama Mas Koko juga. Iya. Mas Yayan, Mas Koko iya. Di situ benar-benar belajar tiap hari kan kita latihan kayak 4 jam deh kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 4 jam deh ya. Iya kayaknya 4 jam deh. Ya pokoknya. Udah lumayan lama juga. Iya lama juga di Bandung kan. Awalnya kasarnya gini ya dari amatir tiba-tiba harus dipersiapkan pro gitu Iya. ya. Jadi seperti itu ya latihannya. Iya makanya aku ngerasa beruntung banget. Soalnya banyak banget yang lulus kuliah. Iya. Pas itu baru main IBL kan ya masih kayak butuh adaptasi kan. Benar. Nah aku tuh pas banget sebelum pro-nya aku main di Patriots dulu. Oke. Yang belum bener-bener pro gitu masih diajarin gimana yang pro. Jadi ya belum dihitung pro kan kalau misalnya Indonesia Patriots cuma timnas muda aja. Iya. Nah pas aku udah main di PJ ya Udah aku lebih siap ya? Lebih siap daripada yang rookie pas itu masuk gitu. Iya sih. Kita juga melihat. Jadi sebenarnya gini ya, kalau gue sama Augie ada sedikit pertimbangan, ada juga sedikit argumentasi ketika Patriots itu hadir gitu loh. Iya. Ini sebenarnya tim apa sih? Mau Terus diapain gini, sih gitu? Nggak mau diapain terus menuju kemana sih? Terus gini, ikutan liga tapi nggak ikutan playoffnya. Benar-benar ketitipan doang gitu loh. Betul. Tapi di satu sisi sekarang kita lihat pemain-pemain yang ada di Indonesia nih. Patriots yang semua. Itu dia lulusan ternyata Patriots ya, semua ternyata gitu. ya, Di musim oke. pertama kan Batam yang jadi manajernya. Iya, Ya, benar. Batam. Betul. Kalau di tahun kedua konsepnya masih sama ya. Itu sebenarnya gini deh, ingetin lagi ke cadanganers, lu tuh akan ada proses seleksi atau rekrutannya gimana sih? Yang pertama itu pokoknya itu seleksi dipanggil. Oke. Berapa? 50 orang kalau nggak salah. Iya. From all over Indonesia. Iya. Oke. Nah kalau yang musim kedua aku di Petrus itu, yang itu aku nggak tahu deh soalnya aku. Iya. Kayaknya kamu aku ikut nyusul. pertengahan. Kamu nyusul. Jadi kamu ya saya. Iya berdua doang. Iya, Aku kamu nyusul. sama Kelvin. Setelah kalau gue yang waktu itu gue sorry kalau salah. Pokoknya kalah mulu. Jadi diperbantukan. Nggak tahu ya. Enggak, kalau gue setahu gue kalah mulu karena emang terlalu muda kali dan gini. Yang kedua lama, ini. Iya, yang lama. Kalau nggak salah dia banyak yang baru kan. Iya, baru semua hampir. Baru semua. Jadi semua. nggak ada bukan regenerasi gitu. Jadi emang terlalu ambil yang baru lagi. Iya, Ya udah akhirnya jadi gue sih emang sama Kelvin bertiga. Iya, Kelvin. Bertiga sama Gue Kelvin. emang udah tua ya, udah amnesia. Jadi gini, Iya, yang iya. pertama Kalau tua, iya, iya. selesai. Kan lo seumur sama nggak usah mamanya. dibahas lagi, Oke. terlalu panjang Iya. gitu ya. Jadi udah selesai, bubar gitu ya. Langsung diambil-ambil ke tim ya gitu yang pertama. Iya. Iya. Oh makanya datang yang kedua. Iya. Oh iya, oke. Ya, nah pada saat Patriots kedua ini sebenarnya kan Dede udah di PJ. Udah di PJ. Udah di PJ gitu loh. Jadi makanya Oke. tapi dipinjamkan lah kasarnya Iya. untuk ke Indonesia Patriots, Patriots. yang kedua. Yang kedua. Iya makanya pas playoff aku main buat PJ pas playoff. Iya. Betul. Jadi Kalau yang- satu season 2 jersey dong ya? 2 jersey. Oh. 2 jersey. ini gue inget sama ceritanya si Julian juga karena Julian barengan di Iya. 2 di Patriots 2, Iya. tapi waktu di playoffnya ya mereka masih main di tim Yang berbeda. masing-masing. Masing-masing. Gitu. Tapi kalau Julian cedera di playoff, maksudnya di playoff yang pada saat SM kedua, ya, jadi iya, nggak iya, sempat iya, main iya. lah gitu. Oh dia Patriots ketiga itu. Patriots ketiga ya? Ketiga. Oh malah Patriots. Oh iya, itu udah nggak bareng kamu. Udah enggak. Iya, Udah gak diperbantukan. Patriots ketiga udah. Patriots ketiga, iya sampai lupa ya kita ya. sih. Iya. Aduh. Dek, tapi gini deh, akhirnya masuk ke satu tim, ini concern aja ya, masuk tim emang Pelita Jaya. Gitu. Iya. Gue selalu bilang Pelita Jaya, SM, kadang ada kalanya tim-tim itu tuh mengumpulkan pemain, saking suksesnya bisa mengumpulkan pemain bagus, malah
terlalu loaded gitu, terlalu penuh gitu loh. Apa sih perasaan lu ketika kerasa kepenuhan? Kerasa gak kepenuhan pas lu masuk gini? Iya gue masuk Pelita Jaya sih, tapi si ini masih bagus, si ini masih ada sih, gitu ngerti gak sih? Apa perasaan lu? Pertama. Pas itu sih aku belum mikirin gitu sih, kalau aku malah mikirnya kayak, wah banyak banget yang jago, aku bisa belajar dari mereka gitu pas itu. Tapi waktu itu belum kepikiran, gak dapat main nih. Belum kepikiran ya. Belum kepikiran. Itu pas, ya mungkin aku kan di PJ udah berapa ya, 4 tahun ya. Terus aku main season udah 3. Yang aku belum main tuh yang season ini kan. Iya, season ini yang paling kerasa. Benar-benar manajemennya kurang. Nah season ini, ya aku juga ngerasa kayak, ya emang berarti aku kalau misalnya mau main di PJ itu berarti aku harus bagus banget. Gitu menurut aku. Bukan bagus aja ya. Harus ini menarik nih. Banget. Ya karena ini sebenarnya apa yang kita sampaikan di podcast, kalau untuk pemain-pemain lokal, lu harus step up. Kalau lu mau main, apalagi ini ngomong, maaf ya, ini kita karena ngobrol adalah dengan tim juara. Jadi emang harus bagus banget kalau lu mau dapat kesempatan bermain. Jadi kerasa gak sih persaingan antar lokalnya, internalnya? Ngerasa sih, tapi nggak ada yang gimana-gimana. I know. Tapi kerasa banget ya. Kerasa. Dari latihan atau apanya gitu. Soalnya kita kalau mau dapat menit kan pasti harus nunjukin di latihan. Iya, setuju. Harus kayak gitu. Aduh, gimana? Seneng loh gue dengan kalimat-kalimat seperti itu, karena gini balik lagi ya. Emang benar lu pada saat membuktikan, pertama adalah di latihan. Terus pada saat lu pertandingan dengan mental yang berbeda, dengan persiapan berbeda, itu pun juga lu udah harus siap pada saat dimainkan. Karena pada saat dimainkan lu gak siap lagi, maaf ya, lu harus mulai lagi dari latihan lagi, buktiin lagi. Gila sih, benar sih. Iya, kayak gitu. Iya. Itu. Nah, tapi ini penasaran. Dulu sebenarnya sebelum akhirnya memilih Pelita Jaya, ada tim apa saja sebenarnya yang sudah pengen Hendrik Savio nggak? Adalah beberapa. Ada beberapa pokoknya. Ya kan sekarang udah nggak dulu. Udah nggak. SM lah ya, SM. Nggak deketin nggak? SM? SM tuh dulu pas SMA tapi. Oh SM, Oke. Ya, oke Terus? udah. Kalau PJ ngejar dari kapan? Sorry. SMA juga. Oh dari SMA, oke. Dulu Aspak dulu sebenarnya. Oh Aspak. Justru Aku tuh fans Aspak sama ya waktu itu. Ibu banget. Ini kalau udah dia masuk Aspak. Gila. Justru yang aku hampir banget tuh malah Aspak dulu, ya. Yang ditawarin tuh aku sama Jalu. Aku sama Jalu. Iya. Itu benar-benar kita tuh udah tinggal berapa bulan lagi tuh mau masuk situ. Pasti Aspak aja. Iya. Tentu bubar. Bubar tiba-tiba. Bubar. Jadi klub golf kalau nggak salah. Klub bola enggak. Oke, iya. Iya, soalnya si Koki Hong udah datang ke latihan kita udah Intense berapa kali banget. gitu ya, udah berapa kali, udah lumayan banyak lah. Terus kayak udah ngomong gini segala macam. Oke. Terus istilahnya si Mama juga udah setuju lah kalau ke Aspak gitu ya. bulan depannya benar-benar 2 bulan kemudian. Aduh, lucu loh. Akhirnya kita baru tahu ya selama ini kita ngobrol bahwa hampir aja loh. Kita nyangkanya orang-orang nyangkanya pasti nih dikejar SM atau apa. Iya. Aspak ternyata loh Dede loh. Iya lah, itu tuh di zaman-zaman ini loh si Coach Gibi justru. Iya, habis juara itu. Aduh, habis juara. Iyalah, istilahnya. Lagi juara. Semua orang kan istilah pemain pengen tuh coba dilatih sama Coach Gibi gitu kan. Iya. Oke, PA Aspak dulu. Terus Tempat yang menawarkan serius. SM pas SMA tapi iya, belum terlalu serius lah. Sih. Ke Mama. Iya. Oke. Itu udah sih, soalnya aku benar-benar pas SMA kelas 3 langsung PJ gitu. Terus jadi nggak ada yang nawarin lagi. Iya. Oke, Iya. iya. Biasanya kalau orang udah tahu, dia bakal kasih tau, ya udahlah. Enak gue nanya lagi biasa gitu. Gue mau nanya ini deh, sebenarnya perkembangan lu kan sangat luar biasa ya jadi pemain ya. Pelatih-pelatih yang apa ya, semua pelatih pasti tentu banyak kontribut dalam kehidupan basketnya gitu. Tapi yang paling ngebuat lu seperti sekarang ini pelatih yang mana nih sebenarnya nih? Waktu kuliah kah atau waktu SMA kah gitu loh? SMA tuh berarti sama Bang Rifki Antolion ya. Oke. Yang pasti sih yang awal banget pasti kan ini ya pelatih SMA dong pasti. SMA yang ya? biar bisa masuk ke Iya. Ya tapi kalau setelah SMA mungkin George sama Coach Ito. Oh, menarik karena gue adalah salah satu yang gini. Apa-apaan nih Coach George oke loh. Tuh. Oh iya? Itu adalah. Iya itu kan. Oh iya? Apa yang pasti? Belajar apa dari belajar apa George sebenarnya? sama Coach Ito? Kalau Coach Ito ya ini sesuanya kan tahun pertama aku kan sama Coach Ito kan. Iya. Di PJ. Terus dia kayak bener ngasih tau kayak kok di tuh kayak gini. Terus dari semua pelatih tuh dia yang paling capek dia latihannya sama Coach Ito. Coach Ito paling capek. Sampai saat ini pun kamu merasakan paling capek sama Coach Ito. Coach Ito luar biasa. Sebelum latihan kita harus masukin tuh kayak
150 syuting. Terus yang umuran aku tuh harus 2 jam sebelum, bener-bener begitu terus. Paling parah deh pokoknya, itu paling capek. Gila sih. Paling capek. Tapi artinya kamu merasakan bahwa itu penting. Iya, makanya aku ngerasa kayak ternyata standar buat jago tuh segini gitu. Iya, Standar bahkan buat jago lebih dan ya, standar untuk bermain siap di profesional. Iya, makanya dan itu pun aku masih, aku datang misalnya, coach itu kan pagi kan jam 8, jam 6. Si Arigi masih ada lagi, lebih pagi lagi. Terus kayak, wah gila nih emang. Iya. Gila emang. Wah ini gila. menarik loh, kita tahu sih, bahwa menarik. ternyata harus kayak 2 jam sebelum. Tapi berarti gini, kan kita ngomong lo ya paling tidak memberikan ini ya apresiasi terhadap Coach Ito sama Coach Jorge gitu kan. Jorge sih. Nah, tapi satu hal lagi adalah itu jadi habit nggak sih apa yang lu dapatkan dari mereka? Kan berarti habit itu masalah pribadi ya. Iya. Katanya gini, sebenarnya di kamera sih pengennya kita jadi habit. Tapi kalau datang 2 jam sebelumnya tiap hari, Kak Ujo, Kak Ogi, maaf ya nggak 2 jam. Nggak, tapi Iya. ya mungkin nggak selama kayak Coach Ito dulu, tapi sekarang pun masih. Iya. Tapi udah Datang sama lebih Tyler. dulu, ya. Oh Tyler, oh iya Iya. ya ada beliau ya. Jadi misalnya latihan jam 10, yang muda-muda berarti jam 8:30 lah. Udah latihan dribble. Iya. Habis itu paling jam 10 kurang. Jam 10 kurang ya kita istirahat bentar. Iya. Habis itu video session, habis itu latihan lagi sama Coach Ahang. Oke. Iya. Kenapa sih ada kata-kata yang muda-muda? Berarti yang tua-tua udah nggak usah gitu. Apa? Enggak Yang dua-dua datang telat. Hei, yang tua-tua. Yang tua-tua siapa? Sebut. Yang tua-tua datangnya telat. Enggak juga ya. Enggak. Justru yang Tetap. tua-tua justru tetap harus bisa ngasih contoh ya kan. Iya. benar. Tapi nggak usah 2 jam sebelum. Gak usah 2 jam dong katanya gitu. Jadi makanya berarti kamu senang dong waktu Coach Ito udah gak ngelatih. Wah enggak. Hey, jangan. Bukan ke situ, Jangan, bukan ke situ. nggak ke situ, Nah, nggak ke tapi situ. paling nggak gini, seneng ya ternyata dapat sesuatu. Iya. Kalau pemain, apalagi ngomong pemain muda, apalagi juga, termasuk yang gak usah ngomong Iya. pemain. Kalau gak usah kita bagi lah pemain muda atau gimana. Mungkin pada saat kita disuruh datang 2 jam, Iya. mungkin gila ya capek banget sih sebenarnya. Tapi ternyata kamu merasakan alasan itu kenapa suruh datang. Iya. Ya kan, dan kamu merasakan sekarang, ya kamu bisa sampai sekarang ya salah satunya ya itu. Ya makanya, tapi mungkin pas itu aku masih ngedumes sih jujur. Iya, Kayak nggak mau pasti. munafik ya. Iya, Aku betul, dia kayak, good. kayak gitu tapi. Iya. Tapi halus kan. Iya. Apalagi yang muda-muda tuh bener-bener diliatin mulu sama pas itu. Bener-bener, wah. Iya. Ingat gak siapa waktu awal-awal siapa aja yang jadi isi muda-muda itu? Lu, Aku, Esa, Iya. Abi, Heeh. sama Itu geng kamu bersama. Oh, ini. Point guard siapa? Si Yang Ansu. kemarin Jawa, yang kemarin DKI juga, tahun lalu DKI ya? apa? Siapa si Tapi berarti porsi ke lu tuh banyak banget ya. Lumayan. Lumayan ya. Soalnya dia aspek gede juga buat Iya, kita gitu. Oh, sama Nando dulu, Fernando Manansang. Oh Nando. Iya. Oh, Iya. Oke. Ya kayak gitu sih. Ya mungkin yang menurut aku juga berharga sih Georgia juga sih sebenarnya. Nah kalau Joji Apa? apa? Nah, kalau Ya. Joji apa nih? Kok Georgia tuh kayak yang hal-hal detailnya itu loh. Kayak yang biasanya aku biasa ini. Iya. Tuh buat dia tuh penting banget. Oh malah meters ya. Iya kayak New Whitside kalau kita kurang 1 langkah aja itu benar-benar ulang. Terus sempet aku yang dapat pelajaran itu paling parah nih, yang aku sampai bete banget. Tuh apa sih itu quarter 1 sparring sama Borneo kan. Iya. Habis itu aku lupa aku jaganya nggak gini doang. Nggak stay low. Stay low. Selesai. Iya padahal bolanya di sana. Ya biasanya aku paling cuma gini liatin gini. Dia lihat aku nggak stay low, nggak main lagi sampai pulang. Itu baru main 2 menit. Nggak main lagi sampai pulang. Tapi kamu tahu alasannya apa ya? Tahu. Jadinya kamu tahu nextnya harus apa gitu. Iya, tapi mungkin masih tahu kayak apa sih lo? Gini lebay doang banget, Enggak, lebay banget. karena kalau buat orang basket ya, ini yang nonton kalau orang basket pasti ngerti, kalau enggak mungkin masa sih. Di basket itu lu nggak stay low nggak bisa, Iya. karena lu harus benar-benar istilahnya di lapangan Iya. full stay low lah kasarnya gitu kan. Iya. Kalau bisa tuh Jadi kaki nggak itu- boleh lurus ya. Iya. Iya. Oh, Jadi alah. emang itu ya keren sih. Jadi sebenarnya banyak yang bisa lu ambil. Nah sekarang kalau ngomong kayak musim ini juga kita tanya Iya. waktu ya saya ada di sini, ada beberapa pemain juga yang Betul. ada di sini gini. Tiba-tiba kamu mendapatkan musim lalu ini IBL, pas Iya. IBL ya, tuh minutes play-nya kurang. Iya Ya sih. karena bisa karena kepercayaan pelatih,
Bisa karena diri kamunya sendiri kurang. Iya. Tapi bisa juga yang paling mungkin ini adalah jumlah pemain asing dan pemain naturalisasi yang ada di tim kamu. Gitu loh, yang akhirnya membuat mau nggak mau kamu berbagi dengan banyak pemain lokal. Iya. Sempet down? Banget. Pas awal-awal. Iya. Awal. Iya. Daunnya berjamaah atau sendiri? Siapa tahu Berjamaah. kan ada Berjamaah. Berjamaah banget tuh. Jadi pasti gini, kalau berjamaah ada beberapa orang yang obrolannya itu. Kapan Ya itu kayak kita di bangku cadangan kan, makanya kita namanya pemain cadangan, kalau di bangku cadangan gini. kapan main? Iya. Ini udah pasti gini kan. Ini udah 2 menit loh. Masih Iya. itu. Nggak main. Ini cerita kau beneran ya dulu waktu di sekolah ya. Bener-bener pemain cadangan waktu SMA di Bandung di Aloysius. Dan udah tinggal 2 menit lagi. Kita udah menang jauh. Dan Sekolah dia jago. Sekolah dia jago. Gue jago. Iya, Dan gini, jago. tinggal 2 menit lagi dan gue yakin. Dengan gue main, Nggak akan 2 ngaruh. menit lagi tuh gak mungkin Nggak kita mungkin jadi kalah. kalah. Karena udah menang jauh. Iya. Gitu. Iya. Nggak dipasang? Kepikiran gak? Pernah kepikiran gitu gak? Pernah banget. Selalu. Nah aku kan, ya misalnya 12 kan. Iya 8 orang dulu lah yang main. Udah 8, 8 orang. Nah, selain 2 orang sisa tuh masih Arigi sama Agassi. Nggak mungkin aku dulu dong. Pas Oh sisa karena 2 kamu menit, jangan lihat dulu kan? Dia main lagi dia. Iya. Berarti Arigi dulu Iya. Arigi dulu sama Agassi sama siapa? Logikanya pelatih tuh gak mungkin tiba-tiba 4. Masukin kasarnya ya. Iya, rada Ketua dia jarang, rada jarang lah. Iya. Iya. Makanya. Soalnya pun, ya meskipun Arigi menitnya lumayan ya. Iya. Tapi dibandingin sama yang Oh, sama musim lalu. Iya, Iya. saya gitu-gitu kan kurang juga. Iya, betul. Nah, pelatih juga mikirin buat Arigi dulu dong, kayak Bener. 3-4 ini Arigi. Iya, Terus aku juga masih jauh lah sama Aldi gitu kan, masih kalau bisa bilang masih Arigi yang jauh dari Kasarnya aku. gini, kalau senior ya senior mereka Iya, juga iya, lagi gitu iya. kan kasar. Iya. Ya udah kita kalau udah sisa 1 menit, udah deh mendingan gak usah main, jangan. Kalau udah 1 menit jangan. 2 menit mungkin masih bisa jogging dikit saya. 1 menit tuh udah jangan deh. Udah Ini jangan. bercandaan Iya. ya. Pernah nggak gini? Dulu udah nggak dipakai di beberapa game terus gini sama yang sesama gitu ya. Bakal main atau enggak? Iya, sering. Nah, kalau Aldi saya bilang kayak gini. Biasa sama siapa tuh paling? Si Aldi. Abang ada hilalnya nggak nih bang? Hari ini Ada Oh ada hilang. Aduh nggak ada deh, nggak kelihatan nih kayak hari ini. Kayak nggak kelihatan nih. Oh ya udah pakai anduk lagi. Lucu. Ya kita biar nggak stres Iya kayak gitu. betul. Gini. Ini pertanyaan bodoh pemain cadangan. Gini. Kalau lu misalnya gini ya dalam kondisi memang lu pilihan keberapa gitu ya. Misalnya lu sok pemanasan yang gitu-gitu, ngaruh gak sih cari perhatian kayak gitu? Apa? Oh Yang enggak. Kalau SMA kayaknya bisa jauh karena gue kau ngalamin tuh. Ya lu gue pernah cerita Kan kan. itu kan triknya. Gue benar-benar pemanasan di depan pelatih. Salah satu trik loh, pura-pura siap, Sampai paling siap. waktu itu ada almarhum Pak Samuel ya, orang Ambon gitu, dia ngomong, mau ngapain kamu? Ya saya udah siap Pak, gue bilang. Gue gitu, dan Ogi langsung, dulu ini bandel lah, gue langsung masuk ke bangku, langsung ke table kalau Ogi. Iya. Kalau udah ke table kan pasti wasit prit. Iya. Mau nggak mau. Buat tunjuk kalau dulu, setelah itu gue gak main lagi. Cuman kalau profesional gini kayaknya susah ya kali ya. Iya yang nggak ada gitu. Apa? Enggak lah, enggak. Enggak, ya misalnya lu ini lagi misalnya lagi hadal gitu segala macam ada yang push up sendiri. Ini jujur lagi satu lagi, ini karena lucu sih karena kita pemain cadangan kacau sih Jo. Tapi gini gak, ini ya zaman dulu juga pasti gitu. Iya. Ini tau gak apa Jo? Kalau gua ya, ini kan masih main KO40 ya. Iya. Gue tuh kalau udah, tapi emang ini pasti di rolling biasa. Cuman gue pasti gini lah, kalau ada pelatih udah mulai jalan, gue tuh liatin pelatihnya. Iya gak? Iya gak? Liatin pelatihnya. Gue liatin pelatihnya. Gitu maksudnya. Berusaha gini. Pengen kasih tahu bahwa Gue gue siap loh. Lu berusaha dapetin matanya kan. Kok matanya nih? Langsung matanya juga. Iya. Wah, udah nggak mau lihat. Ya udah. Daripada tatapan kan jadi Iya, kayak. jadi gak enak. Makanya sekarang ada beberapa pelatih yang sudah tahu trik itu. Kalau misalnya akan lewat ke lu ngeliatnya dia. Ya kan? Iya benar. Bener pura-pura. Bener. Atas daripada nggak mau lihat Iya, matanya. Pasti dia juga kasihan juga dong kalau Iya, ngeliat iya. kita tapi enggak ini udah gini, gini. Yang tapi matanya dia tuh nggak harusnya main. gini nih, matanya gini. Berkaca-kaca. Iya, berarti juga gak enak. Tapi gini, tapi akhirnya gini, inilah yang kenapa jujur kita senang pengen Dede sharing juga. Ternyata Dede berlatih giat, Yes. ternyata juga pada saat diberikan kesempatan kamu juga membuktikan. Kita ngomong final IBL, lalu Ya. juga kita ngomong All Indonesia, terus kita ngomong lagi PON DKI. Yap. Kamu benar-benar ternyata emang Membuktikan. ready gitu loh. Karena Ya. gini, kamu gak akan bisa sampai di sini kalau Ya. kamu latihannya gak benar, yakin. Iya, Gitu iya, loh. bener. Dan di All Indonesia apa yang membuat kamu juga semakin pede? gitu loh Iya mainnya. sih. Heeh. Cerita dong All Indonesia Iya, iya. kayaknya
itu adalah satu putaran atau momen-momen yang sangat spesial banget nih. Iya. Ya itu yang udah aku pendem selama berapa bulan itu ya, kayak wah ini emang waktunya aku sama anak-anak ini, sama kayak Aldi ya saya. Iya. Kayak apalagi banyak banget kayak netizen bilang kayak PJ juara gara-gara asing nih. Ya. Gara-gara asing doang, gara-gara ini itu. Nah, ya kita sebagai panglima kayak ya berarti kita nggak dihitung dong juara kalau gitu, nggak bisa gitu dong. Ya udah berarti kalau itu berarti kita harus buktiin lagi nih di All Indonesia. Nah habis itu aku juga udah lama banget kan ngamen kayak wah ini emang harus juara biar orang-orang tuh juga nggak bisa bilang kalau kayak pemain cadangan PJ tuh nggak bisa main gitu loh. Iya. Jadi jadi motivasi juga buat kalian. Iya. Nah pas banget momen-momennya ya pas final kayak gitu ya alhamdulillah kayak aku Aldi ya saya yang kemarin nggak main bisa bantu PJ untuk mencapai. Wah tampil sebenarnya kalau kita lihat bukan bantu aja sih, bukan justru bantu mereka aja. Kalian ini yang jadi yang biasanya jadi 4 terakhir gitu ya. Ini yang malah jadi kuncinya gitu loh kalau kita melihat gitu loh. Sedep sih, benar-benar. Game yang tidak bisa tidak kamu lupakan as a player waktu lawan siapa atau di game berapa? Selama aku di IBL. Iya. Game ketiga lawan Rans dulu playoff di Bandung. Iya. Habis itu di Semarang lawan Dewa yang 2 kali overtime. Sorry, lawan Rans karena apa? Apa? Apa yang membuat karena poinnya kah atau apa? Pertama kali playoff. Oh wow. Aku kan habis Patriots kan belum pernah main sama PJ. Iya. Oh. Justru pertama kali mainnya di playoff. Oke. Nah itu lawan Rans jadi ya. something lah ya itu game ketiga lagi, game ketiga. Penentuan. Lewat berapa menit ingat? Ya lumayan sih itu banyak. Oke. Terus habis itu yang di Semarang lawan Dewa yang 2 kali overtime. Oke. Itu 2 tahun lalu ya kalau nggak salah. Iya. Yang sama Georgia. Habis itu playoff lawan SM pokoknya selalu keinget sih kalau. Iya. Sama yang kemarin. Indonesia ya? Cup yang game ketiga. Itu paling gila menurut aku paling gila. Ceritain. Game ketiga itu. Karena yang paling nempel. Ceritain lagi. Game ketiga tuh parah banget sih. Si Prastawa cedera tiba-tiba kan. Iya. Lututnya lagi nggak enak gitu. Dia nginjek apa gitu pokoknya. Habis itu kayak yang sisa 3 menit kita tuh kalah berapa ya? 7 poin. 7 poin. Nah habis itu kayak, untungnya Brandon tuh bisa ngeliat kita di situ menurut aku. Iya. Ya aku sama Pejo harus berterima kasih sama Brandon juga soalnya dia yang ngerangkul kita gitu kayak, ayo guys udah gak usah lihat ini, udah kita hajar terus lari bolak-balik defense, kita full court benar-benar kita reboundnya ya harus domination lah gitu. Di game itu harus dominasi pokoknya. Untungnya Arigi pas itu juga bikin momentum naik. Terus pas banget si Arigi 3 point terus aku lay up. Arigi lagi 3 point. Itu menurut aku yang bener-bener Arigi emang gila sih itu. Sequence itu gila banget ya? Gila banget. Sequence itu gila banget. Itu yang unforgettable ya buat kamu ya? Bener-bener. Sedangkan kita ada di bawah ring. Kita di bawah ring gitu ya. Wow. Iya, karena sulit untuk sebuah tim lagi down 7 points di bawah 3 menit untuk ngebalikin lagi momentumnya sebenarnya. Iya. Itu gokil banget sih menurut aku, sumpah. Nah, itu kenangan yang indahnya. Iya. Nah, ada kenangan indah lagi adalah ketika dapat hadiah nih ketika jadi juara kan. Iya. Hadiahnya apa sih sebenarnya? Hadiah perorangan atau hanya ke Amerika doang gitu atau apa sih? Ya perorangan ada. Terus Amerika sama. Gede tuh perorangan. Kepo. Alhamdulillah. Alhamdulillah berarti. Oh iya dong. Oke. Terus semua berangkat ke Amerika ya? Semua berangkat ke Amerika. Berapa lama sih? 2 minggu lebih. Hampir. Iya. Kalau gue nggak salah, ini jadi sebenarnya gini, juara IBL-nya udah dapat hadiah ke Amerika dong. Iya. Jadi gara-gara menang Indonesia, nambah lagi nggak bonusnya? Ada. Nah, soalnya kan kita makasih sama Pak Eda. Pak Eda. Iya. Ya kalau kita ngomong Pak Eda keluar banyak untuk basket Indonesia ya jelas. Untuk basket Indonesia loh, untuk timnas dan lain-lain. Apalagi untuk klub sendiri. Iya, benar. Oke. Amerika, ngapain aja? Di sana nonton hoki, NBA, terus kayak ya main-main ke rumahnya
Budita, Pak Eda. Oh iya betul. Terus ke Disney sama Universal. Studio. Iya. Nggak ada hubungannya dengan basket ya, nggak main basket, nggak Aduh, apa, nggak ada ya udah nonton cukup aja kan. Aduh enggak, apalagi dia habis naik pon juga. Iya. Tapi sempat ini dong nonton di stadionnya Clippers yang baru dong. Iya, di Intuit. Intuit ya, Iya. sedap. Iya. Oke, jadi bonus cukup ya. Cukup banget. Iyalah, Cukup untuk jadi motivasi di season depan ya. Iya, pasti. Pasti. Tapi kan kita ngomongin season depan nanti kita obrolin nih. Tapi lagi satu lagi dong soal PON DKI. Kamu juga sebenarnya adalah masuk ke timnya agak terlambat lah hitungannya gitu. Tapi kamu sangat diterima, bahkan sebenarnya juga kamu menjadi kunci di beberapa pertandingan gitu loh. Kalau buat susah nggak penyesuaiannya langsung sama Coach Tondi? Iya. Sama tim, sama yang lain. Tapi gue lihat kayaknya kamu langsung enak masuk aja gitu, aja. diterima dengan baik lah kan. Ada kalau biasa kan apa sih mentang-mentang lu IBL lu gitu. Iya. Apa soal-soal aku tuh nggak enak. Kamunya nggak enak banget. Iya, Nggak enak karena? Ya soalnya aku Terlambat. PON tuh udah latihan 2 tahun. Iya. Nah aku tuh baru latihan tuh sebulan. Oh gitu, bukan 2 bulan ya, 2 tahun. Bedanya setahun 11 bulan. Iya. Oh walah. Pas itu aku ngerasa kayak, Aduh. kasihan juga gitu yang udah latihan. Yang udah kerja pas itu. keras ya. Iya, pas itu kayak, ya tapi ya balik lagi kan, ya pelatih juga yang milih kan akhir-akhirnya kan, bukan aku juga. Betul. Ya habis itu juga kayak, Lu juga buktiin kan. iya. Ya untungnya menang. Kalau enggak Dia kasihan ngomongin juga. lagi ya. Iya. Dia ngomongin lagi. Mendingan gua. Tapi persaingannya emang rada lumayan ketat juga di internal. Oh iya. Iya. Banget di situ banget. Nah habis itu kayak PON pas itu sisa sebulan. Habis itu kita tesnya di Taiwan kan. Iya. Nah situ juga masih seleksi. Di situ tuh aku sama sistemnya emang masih bingung lah jujur. Oh, oke. Iya sistem defense sebenarnya. Iya. Si Bang Tony kan agak beda di sistem defense-nya emang unik gitu kan. Iya. Nah, ya udah aku tanya-tanya terus sama anak-anak. Ya untungnya ya mereka ngasih tahu Mereka terus open sih, lah ya. open banget. Paling dekat di PON DKI sama siapa sih kalau? Pasti Dandi sama Jalu. Ya, soalnya aku dari kecil sama mereka berdua. Iya. Kebayangnya demi dia ini, nanya dong ya, nggak mau kasih tahu. Tapi gue salah satu yang DM Dandi loh, karena buat gue Dandi tuh salah satu soulnya juga loh di Iya. pada saat dia yang pegang bola ya. Iya. Walaupun dia badannya makin Gede gede gitu ya kayaknya. Iya. Dia yang ini juga sih oke lah. Iya. Paling berat lawan siapa waktu di PON? Walaupun kita ngomong udah di final, Iya, tapi yang Iya. kerasa Lawan Jabar. Oh Jabar ya? Iya. di babak Jabar juga Semifinal. tim yang lumayan lama buat TC rasanya ya. Wah, mereka paling lama deh. Iya. Mereka paling lama TC-nya. Dari mereka SD kalau nggak salah. udah berarti visioner banget tuh. Iya. So mereka bagus dari SMA bareng. Iya. Terus kampusnya bareng juga. Iya, satu Maranatha tim. itu kan. Maranatha. Iya. Kali ini Terus kalau Maranatha. tanding yang kayak divisi gitu-gitu, mereka bareng juga. Tapi sempat kaget ya waktu kalah sama Bali. Wah bukan kaget lagi tuh kak. Wah ini gak lolos grup ini kak. Iya. Karena menentukannya di game terakhir itu Iya. penyisian. Iya. Nah, kalau misalnya amit-amit si Bali, si siapa ya yang butuh menang Sulut. tuh? Si Sulawesi Selatan ya? Oh enggak, kalau Bali menang sama Jatim, Iya. aku nggak lolos. Oh selesai. Selesai. Iya. Tuh Jatim menang. Iya, Jatim untungnya menang. Jadi disitulah yang namanya PON itu butuh berusaha dan berdoa ya. Ngedoain tim. Maksudnya ngedoain tim. Bisa nontonnya seru banget kalau mereka. Iya. Wah menang gitu. Oke. Tadi kita ngomongin kalau Pelita Jaya, Pak Eda jujur banyak memberikan apresiasi untuk basket Indonesia, apalagi klubnya sendiri. Iya. Kalau DKI sampai hari ini apakah sudah ada bonus? Kalau katanya bulan depan sih. Iya. Soalnya yang Desember nih ya katanya. yang buat yang orang yang apa ya? Kalau Asian Games kan ada Asian Games sama yang Oh, Para Games. Para Games betul? ya. Betul. Nah yang ini baru selesai yang buat di Para Games-nya? Para Games-nya. Oh malah Para Games duluan ya, padahal kan biasa. Gini, sebutannya adalah Peparnas. Peparnas. Betul. Kalau tapi kan biasanya PON dulu baru Peparnas. Tapi Peparnasnya malah udah bonusnya. Enggak, belum. Mereka baru selesai tanding. Oh, sebulan. Peparnasnya baru 2 bulan lalu lah baru beres. Iya, Saya bulan 2 minggu lalu, 3 minggu lalu lah Iya, ya. iya. Oh. Lumayan untuk tabungan ya. Jadi baru Iyalah. keluar bulan depan kan. Iya. Nah, Gitu. itu pada saat bonus keluar bisa dipakai buat beli dolar. Kenapa beli dolar? Kenapa beli dolar? Waktu itu kita ngundang Pak Eda di sini dan Pak Eda juga cerita sama kita Iya. bahwa ada beberapa pemain
yang tidak akan bermain di musim depan katanya. Dan juga Dengan alasan Iya. for good cause gitu ya. Iya, dan salah satunya adalah Dede. Nah, katanya mau dikirim ke Amerika untuk ya balik lagi sebenarnya untuk kepentingan juga nanti untuk timnas juga, untuk Pelita Jaya juga akan ke Amerika. Benarkah? Benar. Jadi lu sama Anto. Anto. Nah, gue ingin tahu deh sebenarnya dari sedemikian banyak pemain muda, kenapa lu berdua yang kepilih? Bayar Ada pendaftaran? Siapa tahu juga ada. Kan kalau mau ikutan kayak camp-camp gitu. Iya. Kalau itu bukan aku yang milih sih. Oke. Aku nggak tahu. Tapi memang yang terpilih lu sama Anto gitu ya. Iya. Ini juga sebenarnya mungkin ada hubungannya dengan ini ya, cara bermain di IBL sendiri kan sebenarnya dengan penuhnya ada pemain asing 2, ada pemain naturalisasi atau heritage. Iya. Jadi Logikanya kan sayang kalau Iya. seorang Dede atau Anto yang bertalenta tapi akhirnya tidak bisa dimanfaatkan. Benar, banyak duduk di bench mendingan gitu ya. suruh belajar. Kira-kira gitu Iya, kali kayaknya ya. gitu ya. Akan berapa lama di Amerika? 9 bulan. wah lama Wah, banget. sampai lahiran dong. Dia nggak hamil. Iya. Di mana rencananya? Di Vegas. Di Vegas. Waduh. Jangan Antara kasih ilmu dan godaan di situ. Jangan kasih bonus dulu dah. Takut. Ternyata nggak jadi pemain profesional basket, jadi poker profesional. Tapi jago, makin jago. Jago Iya, gitu iya, ya. iya. Udah tahu kira-kira di mana ada program apa di sananya? Di Impact sih. Oh, Impact itu ada di Vegas ya? Di Vegas. Heeh. Yang timnas sudah sering ke sana sih sebenarnya Oke. timnas kita. Nah berarti kali ini adalah lebih intensif ya. Berarti kalau misalnya cadanganers tahu, sebenarnya kan sudah ada pola seperti ini dilakukan oleh Avan ya, walaupun Sama pendek Mario ya, Usang bersama ya. Mario Usang di Houston gitu kan. Itu Iya. 3 bulan kalau nggak salah ya. 3-5 bulan. 3-5 bulan. Kali ini berarti lebih panjang lagi di Vegas. Iya. Oh oke seru sih. Iya. Harapan kamu tentunya gini. Jujur pada saat ngomongin nggak main nih season ini. Padahal kan kamu gila lu baru juara terus kemarin juga Iya. lu yang berjuang nih. Terus nggak main lagi di liga loh. Dan fans kamu juga banyak. Yes. Langsung oke atau ada aduh pada pengen main sebenarnya. Itu sih soalnya yang berita ini aku dikasih tahu udah lama. Sebelum Oke. final season malah. Sebelum final IBL Yang pun udah season dikasih malah. tahu ya. Iya. Oh oke. Nah pas itu ya aku mikir kayak aduh tahun depan padahal aku pengen Buktiin nih gitu ya main. ya setidaknya ya berusaha lah buat Iya. dapat menit. Terus kayak disuruh kayak gitu berarti ya mungkin mereka punya plan buat yang lain dan plan Iya. buat aku juga gitu. Iya. Pasti sih. Iya. Ya kan. Iya. Totonya pas lu latihan di sana, totonya ada yang scouting, boleh nggak ya? Di kontak ada. Di kontak ada. Oke, hey Pelita Jaya. Ya tapi kan ada keinginan nggak kalau bisa main di luar? Ya pasti sih tapi ya pasti aku harus selesaiin sama PJ dulu. Oh, komit ya Obrolan sama lah, ya. PJ-nya ya. Iya. Iya sih, benar. Jangan sampai maksudnya kan ini obrolan ini kan selalu kayak jangan sampai nanti kayak waktu Abraham cerita ya. Iya. Dia bermasalah apa segala macam. Ini sih kayaknya udah- pengennya komunikasinya baik lah apapun. Benar, itu. benar. Tapi keinginan untuk bisa bermain di luar nggak harus di Amerika ya. Iya. Kalau ngomong Amerika mungkin juga persaingannya juga Iya, ketat. Tapi kalau bisa main di Jepang, main di Filipina, main di Manapun sih. gitu. Iya. Mau ya. Mau banget itu salah Mau satu ya? cita-cita aku banget sih. 9 bulan selain berlatih, Just Tip itu bakal Tetep loh. Kita di podcast kita selalu kalau setiap timnas ke sana kayaknya lucu. Tapi gini, kalau misalnya lu di sana kan salah satu yang paling banyak dititipin orang sepatu kan. Kalau sepatu ini udah ada di Indonesia. Udah ada itu. Oh. Nah berarti ini yang dipakai Austin Reeves. Oh iya. Ini tuh, lihat tuh, Rigorer namanya tuh. Iya. Tuh, jadi kalau misalnya cadanganers tertarik sama Iya. sepatu yang dipakai oleh Austin Reeves ya, jadi nggak usah jauh-jauh pakai online Iya. atau Just Tip dan lain-lain karena udah ada di Indonesia. Iya. Yaitu adalah silakan cek di Instagramnya adalah rigorer.idn. Oh. Gitu tuh. Iya, Keren iya. kan? Ini Keren. ada juga satu lagi dipakai sama si itu siapa? Pozenski itu yang Warriors. Poziemski. Ya itu Pozenski. Iya, Dia juga. pemain Warriors Iya. gitu. Jadi kalau misal pun gue mau Just Tip bukan yang ini nanti. Iya. Benar. Iya, tapi kira-kira 9 bulan udah persiapan apa aja? Udah. Ya itu sih ngurusin kuliah aku. Oh iya, itu gimana tuh kabarnya? Nah untungnya di Bakri kan. Terus mungkin bisa Online? Ya bisa online. Iya.
Online. Aduh, nanti kan di sana tuh lama-lama Tapi udah capek tau karena jamnya beda terus gini. Pasti. Udah lupa bahasa Indonesia. Gue takutnya gitu. Gak mungkin. Oke, harapan kamu dengan 9 bulan ada di sana, karena pasti harapan dari Pelita Jaya pun juga adalah skill kamu bertambah, mental kamu bermain jadi semakin baik gitu. Dan Ogi sih melihatnya bahwa good. Kenapa? Karena kamu baru 22 tahun. Istilahnya sebentar gimana? Baru 22 tahun. Jo, hanya beda 30 tahun sama aku. Jadi artinya pada saat kamu di sana 1 tahun pun gitu, sebenarnya kamu kembali tuh masih dalam umur-umur yang masih bisa berkembang banyak. Harapan kamu dengan dikirimnya kamu ke sana? Ya yang pasti kan kalau misalnya dengar aku keluar pasti banyak orang yang expect gitu loh. Yes, betul. Yang ekspektasinya ya Dede semoga bisa gini-gini. Nah, yang aku pengen tuh aku bisa bantu PJ buat dapetin yang mereka ya impikan lah kayak juara Indonesia. Mempertahankan juara. Iya, mempertahankan juara. IBL, BCL bisa bantu gitu ya. Bener sih ada BCL ya. Iya. Nah, makanya aku ya semoga aku pas pulang di sana bisa ya bantu semaksimal mungkin buat Pelita Jaya bisa ya dapat bintang-bintang baru lagi sih. Iya sih. Lu berharap program ini terus berlangsung nggak dari PJ? Siapa tahu kan pemain muda akan nambah banyak. Gak cuman Dede dan Anto. Betul. Gitu, nanti yang lain-lain. Harus sih kalau bisa ya semua tim kayak semua gitu tim, sih. Betul. Iya, kalau bisa semua tim sih. Biar liga kita makin seru juga gitu. Iya, kalau menurut gue sih mudah-mudahan berkembangnya adalah tidak saja pemain, tapi nanti mungkin ada pelatih yang dikirim ke sana juga, ya nggak? Penonton dikirim ke sana Pak Eda. Ngapain kirimin penonton itu namanya liburan. Ya gini, liburan 9 bulan. Suruh jagain Dede itu sih namanya. Terakhir buat cadanganers atau buat netizen yang suka ngomongin Dede, ada ya netizen kita tuh paling sadis. Ya walaupun sebenarnya udah kamu buktikan dengan penampilan kamu, cuman apa yang kamu pengen sampaikan ke mereka nih? Iya. Ke netizen? Iya. Makasih ya buat semua supportnya. Meskipun aku nggak main pun, mereka masih banyak yang support aku terus, selalu. Yang bikin aku terharu juga, yang pas aku di game lawan Pasifik itu, yang aku pertama kali main, yang mereka masih nunggu. Semua teriak. Iya. Jadi itu di kandang kita. Pas semua pada teriak minta Dede main gitu. Kayak Brony Jo. Kayak Brony diminta main. Nah, we want Dede gitu kan. Nah, di situ aku benar ya terharu lah. Aku kira mereka ya netizen aku kira pada ya kayak ya udah lama gak main kayak gitu. Ya mereka ternyata masih nungguin kayak gitu. Pasti. Banyak pengharapan kalau menurut gua publik basket terhadap Dede gitu loh. Terus juga kayaknya dengan potensi yang Dede punya, Pak Eda dan juga Pelita Jaya kirim, pasti ada good cause-nya. Pertama adalah tidak saja untuk Pelita Jaya, ujung-ujungnya adalah untuk timnas kalau menurut aku sih gitu. Ready? Insyaallah. Belum selesai kalimat gue. Ready? Just tip? Ready, just tip. Oke, kita ada hadiah buat Dede. Ada oleh-oleh sedikit dari kita. Siapa tahu bisa dibawa ke sana. Dibawa ke sana. Tetap. Kebetulan cetakannya Ogi yang nyabloin sendiri. Sekali lagi sukses, sehat selalu. Mudah-mudahan hasil yang terbaik yang didapat Dede di sana. Soalnya beberapa waktu ke depan udah langsung berangkat nih. Ya ini habis paling beberapa hari lagi setelah kita syuting, Dede akan berangkat. Salam buat Mama. Terus juga kita pasti akan kontak-kontak by phone lah. Pengen tahu update-nya di sana gimana. Jangan jadi beban juga karena ya itu kita tuh pernah ngobrolin ini adalah soal Avan. Kita senang juga Avan juga berkembang. Betul. Tapi juga jangan sampai nanti jadi gara-gara netizen ngomong, wah ini pasti pulang dari Amerika nih langsung akan jadi gimana gitu. Ekspektasi orang pasti akan tinggi. Tapi ya mudah-mudahan itu udah gak usah didengarin. Ya kalau lihat mentalnya Dede sih, Dede bisa melewati itu. Amin. Ya, amin. Oke, siap Dek. Thank you ya Dek. Sukses banget ya. Oke, untuk semuanya yang ada di sana, kasih tahu dong bahwa sebenarnya pemain cadangan tidak saja bisa didengar di Spotify, tapi ada juga di YouTube. Jadi setiap hari Jumat kita akan tayang di YouTube. Silakan di subscribe, di like, di komen pemaincadangan.tv. Di dalamnya itu ada one on one juga, ada Court Divas, dan juga follow Instagramnya di @pemaincadangan.tv. Oke? Terima kasih semuanya. Dadah. Dadah. Dek sukses deh.